Selamat siang teman-teman ya. Di sini keterkaitan tentang informasi paspor atau tentang informasi booking paspor di mana bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu satu dengan e-layanan atau online itu yang diberikan oleh KJRI kemarin, dan juga dengan surat atau melalui pos register, atau dengan datang langsung ke loket 3, lantai 3 ya. Nah, di sini ada beberapa komplainan dan pengaduan dari teman-teman bahwa jika melalui surat atau melalui pos itu tidak ada respon. Padahal dahulu kala ya, zaman dahulu kala waktu kemacetan terjadi pada WhatsApp yang dulu itu, Bapak Andri Indardi pernah menyatakan di dalam komentaran ya, di situ di dalam komentar status Facebook saya, beliau menyatakan akan direspon 2 hari kerja setelah surat diterima. Tetapi faktanya tidak ada respon sampai sekarang ya. Itu responnya sangat lambat dan di telepon tidak ada yang mengangkat. Memang kurang tenaga, itu memang benar, tetapi mohon di saat memberikan informasi ada baiknya KJRI dan petugas itu sendiri harus tahu dokumen si BMI itu sendiri, dan juga BMI pun juga harus tahu dokumen dan kebutuhannya. Nah, persyaratan dari Anda membuat paspor itu ada beberapa syarat yang perlu dipahami bagi teman-teman ya. Ingat, syarat utama membuat paspor atau renew paspor adalah 1. Paspor masih aktif kurang dari 6 bulan. 2. Kontrak kerja dan visa masih aktif. 3. Ada visa kerja. Nah, di sini adalah syarat mutlak di saat Anda membuat paspor. Jadi paspor kurang dari 6 bulan. Nah, kemudian untuk kondisi tertentu, contoh ya, untuk dokumen persyaratannya adalah ini: paspor halaman depan, paspor lama, Hongkong ID, kontrak kerja dan visa itu difotokopi, jangan dibolak-balik ya. Terus di situ untuk kondisi khusus, yaitu di mana Anda cuti atau urgent harus ada tiket cuti. Dan jika dalam pergantian kontrak kerja, Anda harus membawa kontrak kerja yang baru yang mana sudah mendapatkan stempel ini. Ya, kontrak kerja yang baru mendapatkan stempel ini untuk pergantian kontrak kerja. Nah, kemarin ada seorang teman melaporkan ke saya ya, dia via telepon menyatakan dia tidak dilayani oleh pihak KJRI karena mbaknya ini sebenarnya sudah datang 3 kali. Yang pertama dia datang untuk booking manual, dia sudah mendapatkan jadwal. Tetapi mbaknya ini karena dia mau cuti bulan 8, jadi dia bertanya, "Pak, bolehkah saya memajukan jadwal saya karena saya mau cuti? Otomatis paspor saya kurang dari 6 bulan." Beliau menyatakan boleh asal membawa tiket. Mbaknya kemarin telepon saya, dia membawa tiketnya dan dia sebenarnya sudah dapat jadwal awal itu. Setelah dia mendapat tiketnya, dapat jadwal kemarin, sudah antri sampai jam 5 sore itu ditolak. Ditolak oleh pihak KJRI, tetapi dia ditolaknya itu tidak tahu alasannya apa, pihak KJRI tidak mau menjelaskan. Ditolak, intinya tidak bisa bikin. Nah, tetapi ternyata setelah di cross check, mbaknya ini meskipun bertanya, kenapa kesalahan saya ada di mana setelah saya antri sampai jam 5 sore, kenapa baru ditolak? Pihak petugas KJRI loket 3 tidak mampu menjelaskan kondisi mbaknya ini bagaimana. Dan ternyata mbaknya ini adalah pergantian kontrak kerja baru. Nah, mbaknya ini pergantian kontrak kerja baru pada bulan Desember. Dan visa dia adalah bulan Desember karena bulan 1 paspor habis. Sementara dia bulan 8 ini mau cuti karena ada kepentingan, dia membawa tiketnya. Nah, tetapi pihak KJRI tidak mampu menjelaskan. Di awalnya dia diperbolehkan buat dengan membawa tiket. Setelah minta reschedule diberi kemarin, sampai antri jam 5 baru dibilang ditolak dengan alasan yang tidak jelas, intinya tidak bisa. Nah, di sini bagi BMI sendiri juga harus tahu karena petugasnya itu tidak semua paham ya. Petugasnya KJRI itu tidak semua paham. Karena di sini yang ngomong petugas, jadi informasi tersebut seolah adalah peraturan baru, padahal sebenarnya tidak.
Jadi petugasnya sendiri sebelum memberikan aba-aba atau merespon dari komplainan dari teman-teman ini harap dilihat dulu. Nah, contoh untuk mereka yang cuti tetapi pergantian kontrak baru ya, jangan menggunakan kontrak lama. Ingat, harus ada kontrak baru dulu baru buat paspor baru. Nah, dan untuk surat itu tidak ada respon ya. Buktinya itu adalah tadi barusan Mbak Nani ya, telepon saya, dia menyatakan dia sudah 1 bulan. Dia itu sudah 1 bulan mengirimkan, ini buktinya ya, secara register ya. Ya, bisa dilihat ya. Nah, dia tidak direspon oleh KJRI untuk memberikan konfirmasi kapan dia dapat bookingan. Nah, sementara dia bulan 8 ini juga mau cuti, rencana bulan 9 mau cuti. Jadi dia berusaha untuk dengan surat pada tanggal 19, pada tanggal 20 ya, 20 Juni dia itu sudah mengirimkan surat tersebut kepada imigrasi, kepada KJRI Hong Kong untuk membuat bookingan melalui surat. Nah, dan karena Mbak Nani ini mau cuti, kan otomatis dia mau cuti, dan akhirnya tetap tidak mendapatkan respon dari KJRI karena booking via surat itu tadi. Nah, dan saya sarankan untuk membuat bookingan via e-layanan ya. E-layanan di sini ada, tetapi hanya batasan bagi yang paspornya sampai tahun ini saja. Untuk yang tahun depan itu tidak bisa, itu sudah dicoba ya. Jadi yang paspor habis tahun ini bisa menggunakan e-layanan KJRI booking. Hanya saja tanggal-tanggal tertera di situ. Available date-nya ada ya. Itu available date-nya ada di situ. Kalau Anda sudah masuk, available date-nya ada. Kalau sudah masuk registrasi, di situ ada beberapa tanggal di situ, itu adalah tanggal yang saat ini ada. Silahkan booking di situ. Tetapi untuk paspor yang berakhir tahun depan atau 2017 tidak bisa menggunakan e-layanan. Itu kemarin sudah ada yang mencoba dan tidak bisa menggunakan e-layanan ya untuk yang tahun kemarin, untuk yang tahun depan ya. Jadi mohon diperhatikan teman-teman bahwa persyaratan booking ini wajib. Nah, sementara untuk KJRI sendiri mohon maaf ya Pak, petugasnya mohon dicek ulang cara kerjanya. Kalau dokumennya teman-teman tidak tahu, paling tidak petugasnya harusnya tahu kondisi yang bagaimana yang dibutuhkan. Jadi jangan asal-asalan merespon atau asal-asalan memberi saran yang nanti ujungnya akan menjadi miskomunikasi di situ dan misunderstanding di situ. Contoh ya seperti kemarin, ternyata mbaknya ini membutuhkan kontrak baru, tapi pihak KJRI tidak menyatakan membutuhkan kontrak baru apa tidak, tetapi langsung dikasih SPLP. Yang satunya kemarin karena dia seharusnya membutuhkan kontrak baru karena dia mau cuti, langsung dianggap divonis intinya tidak bisa buat. Padahal dia tahu paspornya sudah mau expire pada pada bulan Januari. Jadi dia hanya mempunyai 5 bulan atau 4 bulan paspor berlaku. Jadi itu benar-benar memang harus dibikinkan. Tetapi karena dia belum ada kontrak baru, seharusnya pihak KJRI menyatakan butuh kontrak baru dulu, baru bikin, atau silakan buat di Indonesia Mbak. Tapi tidak dengan cara intinya tidak bisa, tapi tidak mampu menjelaskan. Nah, untuk teman-teman BMI sendiri harap dicek kembali dokumennya, dan jika kurang jelas bisa hubungi saya ya. Dan jika kurang jelas bisa hubungi saya di nomor ini ya. Akan saya respon dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.